Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Kali ini saya bawa In the Name of the Father, film aksi kriminal terbaru 2026 tentang seorang mantan polisi anti narkoba yang 3 tahun terkubur dalam rasa bersalah lalu terpaksa membangunkan kembali naluri lamanya saat seorang anak kecil diculik sindikat penjual organ. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Daki sedang mempersiapkan peralatan. Di sini juga kita ketahui kalau dia sudah memiliki rencana yang sangat matang, kemudian dengan sangat berani menyerbu sarang gangster sendirian dan dengan mudahnya semua musuh bersenjata itu ditumbangkan dan di sanalah ia berhadapan dengan bos gangster bernama Presdirwan untuk menanyakan keberadaan seorang anak kecil yang ia cari. Hai在哪儿？ Sebelum kita tahu siapa anak kecil itu dan apa hubungannya dengan Daki, kita lebih dulu dibawa mundur 3 tahun ke belakang saat 2 polisi terjebak di tengah kepungan para gangster. Daki sedang tergantung dengan tangan terikat ke atas tak berdaya, sementara rekan sekaligus saudaranya yang berada di sebelahnya dipaksa membuktikan kesetiaannya dengan menembak Daki sendiri. 我平生最他妈恨的就是条子。 Fei mengangkat pistolnya seolah akan menuruti perintah, namun pada detik terakhir ia justru membalikkan arah senjatanya ke ketua kelompok. Sayangnya, sebelum Fei sempat menarik pelatuk, ketua gangster lebih dulu menembak kepalanya. Daci hanya bisa menyaksikan satu-satunya keluarganya tewas demi menyelamatkannya. Sejak hari kelam itulah Daki memilih berhenti dari kepolisian dan mengasingkan diri di sebuah kota kecil, hidup sebagai tukang servis HP di kios sempit. Pagi itu ia terbangun dari mimpi buruk yang sama lalu membuka kiosnya seperti biasa. Saat seorang pelanggan tua meminta HP-nya diperbaiki, datanglah seorang gadis kecil bernama Xiaodi yang tanpa basa-basi langsung memperkenalkan diri. Berbeda dari orang dewasa, Xiaodi tidak takut pada pria berambut berantakan dan berwajah murung itu. Ia mengikuti Daki melewati pasar dan jembatan sambil mengoceh tentang bau pakaian, kumis tidak dicukur, sampai pertanyaan kenapa Daki tidak punya istri. Daki terus menyuruhnya pulang, namun Xiaodi justru menanggapinya sebagai permainan tebak-tebakan, hingga tiba-tiba sebuah pot dari atas terjatuh ke arah Xiaodi. Tanpa berpikir, Daki menariknya dan melindungi sampai pot pecah di sampingnya. Dalam jarak sedekat itulah Xiaodi melihat bekas luka di tubuh Daki, namun ia menolak menjelaskan dan malah mengulurkan sebuah pita biru dan memasangkannya di pergelangan Xiaodi, menyuruh anak itu menyimpannya baik-baik. Pertanyaan polos tentang bekas luka itu rupanya membangunkan trauma yang belum pernah Daki selesaikan ketika dulu para gangster sengaja menjadikannya pecandu untuk menghancurkannya dari dalam. Ia terbangun panik hanya untuk mendapati Xiaodi sudah masuk ke kamarnya lewat jendela yang lupa ia tutup. Bukannya membereskan, anak itu justru mengejek kamar yang berantakan dan menyindir paman tak pernah mandi. Saat sedang bercanda, tanpa sengaja Xiaodi menjatuhkan kotak berisi aksesori kupu-kupu biru dan Daci yang melihat benda paling sensitif dalam hidupnya rusak, langsung meledak dan menyuruh Xiaodi pulang mencari ibunya. Jawaban pelan itu mematikan kemarahan Daki. Sambil menatap pecahan kupu-kupu, ingatannya kembali ke hari ketika Fei memamerkan 2 aksesori yang sama, satu untuk dirinya sendiri, satu untuk putrinya yang baru genap 1 bulan. 那你得好好活着。 Kembali ke masa kini, Daci mengumpulkan pecahan kupu-kupu yang sebelumnya terbuang, lalu menguburnya seperti sedang mengubur seluruh masa lalunya. Tak lama Xiaodi datang berdiri di hadapannya dan tanpa banyak kata mengulurkan kembali pita biru yang dulu Daki pasangkan. Sejak kejadian itu, Daki mulai berusaha menebus sikapnya pada Xiaodi. Ia memasak telur balado, menu yang membawa ingatannya pada Fei dan candaan mereka dulu bahwa tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan sepiring telur balado. Tapi memori hangat itu langsung berubah jadi pengulangan tembakan ke kepala Fei, dan Daki tenggelam lagi dalam keyakinan kalau ia tidak layak dekat dengan siapapun.
Tiba-tiba Xiaodi datang mengabarkan jika bibinya yang kita panggil Bibili mendadak sakit. Daki langsung berlari mengikutinya memeriksa kondisi Bibili sampai stabil. Setelah situasi mereda, Bibili membuka cerita pahit kalau kedua orang tua Xiaodi sebenarnya sudah lama meninggal. Di tengah Daki yang terdiam mencerna kalimat itu, Xiaodi kecil menghampirinya sambil mengulurkan segelas air minum seolah menjaga pamannya tetap tenang dengan caranya sendiri. Anak itu kemudian mengajak Daki melihat gambar-gambarnya yang ternyata semuanya adalah Daki sambil bercerita tentang anak-anak lain yang digendong di bahu ayahnya, sebuah cara halus menguji apakah Daki bersedia mengisi ruang ayah dalam hidupnya. Daki menjawab tanpa kata, ia mencukur rambutnya yang lusuh, membantu kios buah Bibili, lalu meminta tangan Xiaodi sambil mengembalikan pita biru yang dulu ia berikan. Setelah pita biru kembali, hari-hari mereka memasuki fase paling bahagia. Mereka bermain petak umpet, batu gunting kertas, lalu berakhir dengan Xiaodi naik ke bahu Daki. Malamnya, Xiaodi merekam hadiah suara untuk Daki, mengakui kalau hari ini terasa terlalu singkat. Sebelum sempat melanjutkan permintaannya, seorang pria tua datang menyerahkan arloji rusak ke kios untuk diambil keesokan harinya. Keesokan paginya, Daki sedang membongkar arloji itu ketika Bibili datang panik. Ternyata Xiaodi tidak pulang semalaman dan selama ini mereka sama-sama mengira anak itu di tempat lain. Naluri investigatif Daki langsung aktif kembali. Tak lama setelah Bibili pergi, pria tua pemilik arloji justru datang ke rumahnya membawa petunjuk kalau ia melihat sebuah van putih dengan plat berakhiran 735 mondar-mandir di sekitar lokasi Xiaodi terakhir terlihat. Sementara di sebuah ruangan gelap entah di mana, Xiaodi sudah bersama beberapa anak lain yang ketakutan. Saat Xiaodi bertanya tempat apa ini, salah satu anak menjawab dengan polos kalau mereka di rumah sakit. 这是医院，我们都是来看病的。 Mendengar tipe mobil dan plat parsial itu, Daki mendatangi orang lamanya dari masa polisi. Ia mendatangi klub neon milik mantan polisi yang ia panggil polisi Zhang, walau Zhang sempat mengejeknya kalau ia bukan polisi lagi. Daki tidak peduli, ia mendorong Zhang sampai keluar nama berikutnya, seorang kurir bernama Huang Mao. Nama itu membawa Daki ke tempat biliar lain di mana ia menghadapi belasan gangster sekaligus, dan setelah berhasil melumpuhkan mereka satu persatu, keluar pula satu nama lagi, yaitu Kepala Besar Cui. Sementara Daki mengejar nama-nama itu di markas sindikat, Xiaodi ini bukan tipe anak yang hanya menangis menunggu diselamatkan. Saat penjaga lengah, ia menyelinap keluar dan menyusuri koridor plastik di belakang sel dan... Matanya pun menangkap apa sebenarnya tempat itu, sebuah klinik gelap milik sindikat untuk memanen organ anak. Berbekal informasi tadi, Daki tiba di kawasan rel kereta dan mengejar Huang Mao di atas rel. Sang kurir mencoba mengelak, namun Daki memaksa supaya ia memberikan petunjuk. Saat Huang Mao tetap menolak, Daki menyeret kepalanya ke arah rel tepat ketika sebuah kereta sedang melaju sebagai ancaman terakhir dan... Belum cukup informasi yang ia dapat, pertarungan pun pindah ke dalam terowongan di mana belasan anak buah Huang Mao sudah menunggu dan...
Pertanyaan terakhirnya cuma satu, lokasi anak-anak itu sekarang. Huang Mao mengaku mereka berada di tempat rongsokan. Sementara Daki melaju ke sana, di sisi lain, petugas medis dan penjaga scrapyard menerima telepon dari pimpinan sindikat, yaitu Presdirwan. Dan karena kelakuannya yang tidak pantas disebut manusia, kita panggil saja Samidi. 怎么了？关总说把人带回基地。 Kekacauan pemindahan ternyata membuka celah untuk Xiaodi. Ia bersembunyi di dalam tempat sampah dan berkata satu kalimat kecil untuk dirinya sendiri agar tetap tegar. 小迪，一定要坚强，一定要勇敢。 Saat penjaga akhirnya sadar satu korban hilang, Daki sudah tiba di scrapyard. Mereka bertemu dan saling berlari mendekat sampai akhirnya Daki memeluk Xiaodi erat. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik karena para anak buah sindikat mengepung dari segala arah dan Daki bertarung sambil memasukkan Xiaodi ke dalam salah satu mobil dan... Sayangnya, jumlah lawan terlalu banyak. Xiaodi pun berhasil direbut kembali dan dimasukkan ke van putih yang langsung kabur. Daci memaksa bangkit meski tubuhnya remuk, lalu mengejar van berplat 735 itu di jalanan terbuka. Sayangnya, sopir van mengancam akan membunuh Xiaodi lagi kalau Daki terus mengejar dan... Ancaman itu membuat Daki tidak bisa menabrak frontal. Dibantu satu mobil lagi yang menghalangi lajunya, van pun lolos ke kawasan industri penuh pipa beton raksasa. Di sana, Daki dihadang para anak buah sindikat dan ia memanfaatkan lorong sempit antar pipa untuk menjatuhkan mereka. Setelah semua lumpuh, ia menangkap satu penjual informasi dan menyeretnya ke toilet sampai keluar lokasi terakhir, sebuah gudang di pinggiran kota. Informan itu sempat memperingatkan ada puluhan penjaga bersenjata pistol di sana. Daki mustahil menang sendirian, tapi keputusannya justru semakin mantap. 你别看荨麻老说我，其实我很乖的。这个也是你，这个还是你。 Sebelum berangkat, Daki singgah ke rumah. Bibili datang menuntut penjelasan dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Daki mengakui kalau ia adalah mantan polisi penyamar. Ia ceritakan operasi yang gagal, saudara seperjuangannya yang berkorban demi menyelamatkannya, dan rasa bersalah yang menghancurkan hidupnya. Setelah Fei pergi, ia ingin mengantar peninggalan ke keluarga Fei, namun alamat lama tak pernah ia temukan hingga muncul Xiaodi sebagai tetangganya yang baginya sudah seperti keluarga sendiri. Dulu ia gagal menyelamatkan saudaranya. Kegagalan itu kini membentuk sumpah baru kalau ia pasti akan membawa Xiaodi kembali dengan selamat. Sumpah selesai, Daki mengenakan kembali jas hitam yang sudah lama ia kubur. Ia memasang jebakan di rel, memancing para gangster terjebak di sana dan...
dan saat lampu menyala kembali, semua musuh sudah tergeletak tak berdaya. Sampai akhirnya di gudang utama, ia berhadapan langsung dengan Samidi dan para anak buah sindikat. 孩子在哪儿？我好害怕。 Samidi membawa ke depan seorang anak kecil dengan tubuh yang sudah ditutupi kain beserta tangan yang ada tali pita biru seperti punya Xiaodi. Samidi tidak menyerahkan anak itu dengan jujur, sementara di sisi ruangan tergeletak sebuah kotak logam berisi barang penting sindikat. Daki melempar ancaman balik dengan istilah medis yang berubah jadi intimidasi. 你们还有几个器皿？我怕你们的心脏没有地方放。 Lawan tumbang satu persatu, tapi anak buah Samidi menggeser Xiaodi ke depan tubuhnya sebagai sandra, pisau di leher dan... Begitu anak buah Samidi lengah, Daki menyerang dan menarik Xiaodi keluar dari jangkauan sebelum meneruskan duel melawan musuh terakhirnya sampai jatuh tak berdaya dan Daki yang mendapat banyak luka. Saat Daci mengira jalan keluar sudah terbuka, ternyata Samidi muncul dari sisi lain menarik Xiaodi dan menempelkan pistol di kepalanya. Tuntutannya cuma satu, kotak penting itu harus diberikan ke Samidi. Tanpa pikir panjang, Daki mendorong kotak itu. Tapi Samidi tetap mengejeknya sebagai tukang servis HP dan jawaban Daki pun mengembalikan identitas yang selama 3 tahun ia kubur. 我不是修手机的，我是警察。 Pisau Daci memang menancap di tubuh Samidi, namun Samidi juga sempat melepaskan tembakan yang mengenai Daki. Daki jatuh di lantai bersama Xiaodi. Dengan napas semakin pelan, ia memanggil nama anak itu dan memintanya mengulang pertanyaan yang dulu sempat ia sampaikan di depan rumah. 可不可以答应做我爸爸？ 好， 叔叔，你醒醒！ Sindikat Samidi pun dibongkar habis dan seluruh korban anak-anak diselamatkan. Sayangnya semuanya terlambat untuk Daki. Beberapa waktu kemudian, Xiaodi berdiri sendirian di depan kios servis HP yang sudah tertutup dan berbicara seolah Daki masih bisa mendengar meminta paman itu berjanji menjadi ayahnya walau kini hanya angin yang membalas. Saat cahaya jatuh ke kupu-kupu biru di dekatnya, ingatan kita dibawa kembali ke percakapan terakhir Fei dan Daki. 漂亮吧？2个，我1个， 不然女儿就没人护着了。 我还有你嘛。 Selama ini Xiaodi ternyata adalah putri Fei yang dulu Daci titipkan dalam janji. Pengorbanan Daki bukan kegagalan kedua, melainkan pemenuhan janji pertama.
Dan disitulah film ini menamatkan dirinya dengan satu pesan sederhana kalau menjadi ayah bukan ditentukan oleh hubungan darah, melainkan oleh tindakan kecil yang berulang untuk melindungi seorang anak. Daki memang gagal menyelamatkan sahabatnya 3 tahun lalu, namun ia berhasil menjadi ayah bagi putri sahabatnya itu di akhir hidupnya. Satu kata baik yang ia ucapkan di lantai dingin gudang itu mungkin adalah kalimat termanis yang pernah ia ucapkan. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.